starting five memang Giga membawa 4 pemain under 20 di laga kali ini. Pemain nomor punggung 33 Nur Hasan Ismail yang masuk ke starting five. Sementara ini adalah pemain yang tentunya dipimpin oleh Coach Panca Pauji. Ya, ada Asfar Burhan di posisi penjaga gawang, kemudian outfield player ada Ridwan Ucil, Ajay Parapat, Faris Riyadi, dan juga Rama Aditya. Sementara itu kita lihat di bench, memang masih ada beberapa opsi khusus bagi Sadakata ya. Mereka masih punya Freddy Tarigan, Junian yang direkrut dari Radit FC. Kemudian juga masih ada Farhan Helmi di posisi penjaga gawang. Sedangkan kalau kita lihat Kasuarina Giga memang pilihannya tidak banyak. Betul. Ya. Bahkan mereka hanya membawa 13 pemain untuk pertandingan kali ini. Seperti yang kita tahu kan seharusnya futsal bisa membawa 14 pemain dalam satu pertandingan. Ini kita tidak tahu apakah mereka berangkat ke Pontianak hanya dengan membawa 13 pemain atau seperti apa. Tapi yang pasti opsi bagi Arif Kurniawan ya untuk melawan rotasi menjadi lebih terbatas. Iya, apalagi di Pangsuma ini juga akan berlangsung 2 kali ya untuk di minggu depannya. Dan kita lihat juga ini bagaimana pemain dari Sadakata dan juga Giga yang berada di posisi 12-11 ya. 12 untuk Sadakata, sementara Giga berada di posisi 11, posisi terbawah. Minus golnya pun juga sangat luar biasa ya, 21 dan juga 20. Baru meraih 3 angka untuk Giga, sementara Sadakata baru 1 angka. Ya, dan catatan mereka lagi-lagi tidak impresif di 7 laga yang sudah dijalani. Sadakata adalah tim yang paling sedikit mencetak gol, 8 gol dari 7 pertandingan. Sementara itu Giga adalah tim yang paling banyak kebobolan ya. Mereka sudah kebobolan 34 kali dari hanya 7 pertandingan, artinya hampir rata-rata 5 gol kebobolan per pertandingan, dan sempat kalah besar ya ketika menghadapi Black Steel, Favage, dan juga Kancil di pekan-pekan awal. Jadi memang ini jadi tugas besar bagi kedua pelatih untuk menangani tim yang sedang kesulitan mendapatkan poin. Dan ini dia Panca Pauji, pelatih dari Sadakata. Betul. Ini masuk musim kedua, tapi musim yang lebih berat karena seperti yang kita bilang tadi ditinggal oleh banyak pemain bintangnya di awal musim. Dan tentunya juga Coach Arif Kurniawan ya, ini 2 pelatih yang memang betul-betul juga sudah malang melintang. Benar. Ternyata ya kita tahu bahwa talent sangat dibutuhkan untuk sebuah tim ya. Dan menariknya adalah kalau kita ingat 2 pelatih ini sempat bersaing di papan atas. Arif Kurniawan sempat membawa Permata Manokwari bahkan untuk tampil juga di ajang AFF ya. Sementara itu kita ingat Panca Pauji sempat membawa Biang Bola ke Final Four, tapi sekarang keduanya justru melatih tim yang ada di papan bawah. Ini pada akhirnya jadi kesempatan bagi mereka untuk juga membuktikan diri kalau mereka belum habis tentunya. Betul, karena kita tahu sendiri bahwa pelatih yang hebat pun juga yang bisa membawa timnya keluar dari tekanan ya. Dan kita akan lihat doa dipanjatkan tentunya Giga FC memakai jersey berwarna navy, hitam-hitam, sementara bagi Sadakata memakai jersey berwarna putih orange. Yang sesaat lagi kita akan saksikan bagaimana keseruan dari pertandingan ini, dan mudah-mudahan akan menjanjikan pertandingan yang terbaik terutama untuk kedua tim dalam upaya bisa mencetak gol. Mereka tidak bisa mencetak gol dengan tim-tim yang berada di atasnya, tapi tentunya juga ini kesempatan untuk bisa berada di tim yang selevel ya. Ya, jadi memang ketika kalah menghadapi tim-tim papan atas ya seperti Bintang Timur, Black Steel, Kancil memang mungkin bisa diwajarkan, tapi ketika menghadapi tim yang sama-sama di papan bawah ini akan sangat sulit bagi mereka keluar dari zona degradasi kalau mereka kembali mendapatkan kekalahan. Dan ini kan laga pertama di 2024. Betul. Kalau mereka bisa mendapatkan hasil positif di sini, bisa saja merubah musim mereka menjadi lebih baik. Walau laga pertama tapi nggak ada bonus poin ya. Benar. Tetap 3 yang menang. Yang ada bonus kemenangan kalau mereka bisa menang hari ini. Betul. Tapi yang pasti bagi Sadakata dan juga Giga ini memang masih sangat jauh perjalanan dari liga ini. Baru 7 pertandingan yang dilalui, yang di atasnya pun juga kita lihat halus, hanya poin 4. Pendekar ya yang tentunya juga masih belum menang bahkan musim ini ya. Mengejutkan dengan hanya 5 poin saja secara keseluruhan dari 7 pertandingan. Moncong Bulo berada di atas Pendekar dengan 5 poin tapi sudah berhasil menang. Jadi tinggal Pendekar dan juga Sadakata ya. Benar. Yang belum pernah menang di musim ini dari 7 pertandingan yang sudah dilalui. Pertandingan dimulai, tentunya kita akan lihat bagaimana keseruan dari pertarungan ini, dan yang pasti di sebuah upaya pertama tadi dilakukan oleh Azari Parapat. Ya, baru beberapa detik ya, tapi kita lihat Sadakata mencoba untuk mengambil inisiatif serangan. Ada umpan 1-2 tadi yang bisa melepaskan pemain dari Sadakata di sisi flank kanan. Kalau soal mencetak gol juga kita lihat, bahkan top skor saja 10 gol ya. Untuk Diego Menezes dan juga Reza Yamani 9 gol di puncak klasemen untuk top skor sementara hingga pekan kelima kemarin ya. Jadi memang top skor sementara jumlah golnya sudah lebih banyak dibandingkan Sadakata secara satu tim ya. Jadi ini sesuatu yang harus segera diperbaiki oleh Panca Pauji tentunya. Dan sebagai informasi, GOR Pangsuma ini juga cukup panas ya jika di siang hari, jadi para pemain juga pasti akan betul-betul terkuras staminanya. Kita lihat bagaimana percobaan tadi sudah dilakukan, kali ini serangan kembali dilakukan dan tidak berhasil melalui Ridwan tadi. Dan kayaknya ada situasi kikin yang akan diambil oleh Azai Parapat.
Ya, ada pelanggaran kali ini. Rizal Mustafa dilanggar ketika berhasil melewati ya dalam situasi 1 lawan 1. Dan memang sejauh ini Giga tampak lebih pasif ya. Mereka menunggu setengah lapangan, kemudian mencoba mencari serangan balik. Oh, kembali lagi serangan dilakukan kali ini. Baik sekali apa yang dilakukan oleh tim ini. Dan golnya cukup mudah kita lihat dilakukan oleh Azari Parapat tadi. Apa yang Anda lihat dari gol ini, Reza? Ya, ada kelengahan kita lihat dari pertahanan Giga ya. Tadi mereka mencoba melakukan build up, kemudian dipotong. Tapi ketika transisi dari menyerang ke bertahan, kita lihat tidak ada organisasi di pertahanan mereka. Ya. Ajay langsung 1 lawan 1 dengan penjaga gawang, dan teknik 1 lawan 1 yang dilakukan oleh Wildan ya rasanya tidak sempurna karena ada celah yang begitu lebar kita lihat betul. di antara kedua kakinya bisa dimanfaatkan oleh Ajay. Iya, ini seperti tidak siap dia ya. Ya. Seperti kebobolan secara amatir tadi. Dan terlalu mudah ya Terlalu tadi mudah. kita lihat. Tidak ada reaksi yang cepat tadi dari Wildan sendiri. Sebenarnya ketika dia datang sudah pas ya momennya ya, karena dia menunggu di garis, tapi bagaimana tadi dia turun ketika situasi 1 lawan 1, rasanya memang terlalu mudah untuk bisa menjadi gol bagi Azai. Oh, Ya, masih kesulitan kita lihat para pemain Giga dalam melakukan build up. Mereka masih bergantung kepada skill individu masing-masing pemain. oh ini dia. Kita lihat bagaimana harus cepat bereaksi. Tentunya Giga masih dalam tekanan kali ini. Oh, berhasil dibuang tadi bola. Ini juga jadi salah satu ciri khas tim yang dilatih oleh Panca Pauji ya. Jadi Coach Panca ini adalah pelatih yang terkenal dengan transisi bertahan ke menyerangnya. Bagaimana tadi kita lihat lagi-lagi dalam situasi transisi mereka bisa menyerang dengan cepat dan hampir saja membahayakan gawang dari Wildan. Oh, langsung saja tadi dan kita lihat juga tidak lengket ya. Apa yang didapatkan tadi dan berhasil untuk diambil kembali kali ini oleh Ajay. Oh, pasti yang sangat baik. Apakah 2 kali? Kalau lagi tidak ternyata nyaris. Ya. Kalau 2 kali tentunya akan mimpi buruk bagi Wildan. Dan Ya. Faris juga cerdik sebenarnya ya. Dia melihat Wildan kayak ini menyerang. Dia datang. Akhirnya dia coba lewati, tapi sayang tendangan kaki kiri dari Faris tadi masih melebar. Tapi lagi-lagi dalam situasi transisi ya, begitu kesulitan para pemain Giga. Ya, sudah mulai melakukan rotasi kali ini. Giga, Nandi Sumawijaya masuk, Iqbal Cimot masuk. Ini juga pemain yang tidak asing tentunya bagi Panca Pauji karena ini pemain-pemain asal Bandung yang juga sering ditemui oleh Panca. Belum berhasil mengelola dengan baik. Kita lihat di sini. Nandi sudah masuk tadi, kehilangan bola. Ini adalah Nandi Sumawijaya. Tim sekarang oleh sang Kapten Rahmat. Oh, mudah sekali tadi. Tendangan yang sangat mudah dibaca ya. Masuk ke depan. Ajay. Coba untuk kembali passing kepada Faris tadi. Gagal dilakukan. Dan begitu disiplin kita lihat para pemain Sadakata. Setiap kali kehilangan bola mereka langsung kembali ke areanya masing-masing. Ya. Kembali lagi langsung ke depan. Kontrol yang sangat baik dilakukan oleh Faris. One-on-one sekarang Faris. Mencari kawan di sana. Tarik lagi ke belakang. Tendangan dari jauh. Tapi gagal kali ini. Ya, dan lagi-lagi kita lihat dan bagaimana Giga ketika bertahan ya. Ini bahkan tidak ada komunikasi mengenai siapa yang menjaga siapa. Berkali-kali pemain dari Sadakata bisa dengan leluasa lakukan tendangan-tendangan tanpa terjaga. Dan apa ya, bisa dikatakan juga memberikan sepersekian detik untuk lawan. Ya. Mengokang ya. Itu tidak boleh dilakukan karena berbahaya. Kali ini kita lihat berhadapan langsung dengan Wildan. Untuk cepat tadi Wildan. Freddy tadi kan, pemain nomor punggung 11. Ya, cukup baik sejauh ini bagaimana Sadakata bermain, press mereka rapat, ketika transisi mereka bisa melakukan transisi dengan baik. Tapi tentu kita akan tunggu konsistensinya dari para pemain Sadakata. Ya, mencoba untuk mengukur, kita lihat tadi. Ya, ini yang harus dilakukan ya. Jadi ketika bola masih dalam perjalanan, pemain harus langsung datang karena ketika menunggu lebih dulu ball watching, pada akhirnya nanti pemain lawan akan mendapatkan kesempatan untuk bisa mengambil keputusan. Ya. Nah, ini dia dalam tekanan sekali dan kali ini salah dilakukan. Harus berhati-hati para pemain dari Sadakata. Oh, hampir saja. Untung tidak belok masuk ke gawang tadi.
upaya clearance yang dilakukan tadi. Dimiansyah ya tadi Iya. gagal melakukan komunikasi dengan baik bersama dengan penjaga gawang Azhar Burhan. Sekarang kembali kesempatan bagi Giga. Oh, tendangan yang terlalu lemah dan tidak mengarah ke tengah tadi. Ya tapi lebih baik kita lihat paketan kedua dari Giga ya. Iya. Mereka lebih bisa memberikan tekanan, bermain dengan lebih direct juga. 4 menit sudah berlalu, pertandingan yang berlangsung ini di awal tahun ini. Kita lihat di sini pemirsa. Ya, tentunya masih cukup tenang Arif Kurniawan tadi meskipun kebobolan begitu cepat ya. Dan sangat disayangkan memang kebobolannya tadi. Dan tampak ketidaksiapan ya memang tadi di awal pertandingan, walaupun sekarang mereka sudah mampu tampil dengan lebih baik. Ya sekarang situasinya berbalik, Giga yang lebih banyak memegang bola. Ya defense 1 lawan 1 yang cukup baik tadi dari Hatta Ubaidillah. Pemain yang memasuki musim ketiganya bersama dengan Sadakata. Masih bisa kali ini. Nah, terlalu mudah untuk bisa diambil ya bola dari kaki para pemain Giga. Sepertinya tidak fokus semua dan kita lihat Iqbar Rediansyah sudah masuk ya. Pemain yang tentunya juga masih muda ini. Sekali lagi. Ini salah satu pemain U20 yang sudah mencetak gol musim ini ya di Liga Futsal Profesional. Masih ada Nandi juga di lapangan. Dan melakukan tendangan oleh Rivaldi sekarang, pemain nomor punggung 6. Ah, ini dia hampir saja ada miskomunikasi tadi. Hati-hati sekali lagi. Banyak sekali kesalahan yang dilakukan oleh para pemain Giga, terutama dalam mengontrol bola. Hatta Ubaidillah. Bikin sudah dilakukan. Sebuah penjagaan yang baik tadi terhadap Freddy. Pressure yang lebih intens juga diberikan ya oleh paketan kedua dari Giga. Oh, lebih waspada lagi seharusnya kita lihat Yusuf Ahmad untuk bisa kembali kehilangan bola kali ini. Ya kehilangan bola di area yang berbahaya ya. Di area tengah di mana ketika lawan mendapatkan bola di sana bisa saja langsung menendang ke arah gawang. Kita lihat Arjuna sudah siap ya di pinggir lapangan, pemain nomor punggung 13 ini. Ya tampak ada mix kali ini dari rotasi yang dilakukan oleh Coach Arif. Oh bahaya kali ini dan nyaris saja menjadi gol yang sangat bagus tadi oleh Hatta. Ya dan inilah pentingnya punya penjaga gawang yang bisa melakukan distribusi ya. Tadi kita lihat umpan chip yang diberikan kepada Azai Parapat benar-benar pas dari Azfar Burhan dan bisa jadi peluang walaupun di tiang kedua tadi kurang siap pemain dari Sadakata lain ya. Ya. Ya mulai ada rotasi lagi dari Giga. Rizal Mustafa dan Rahmat kembali masuk. Kali ini di mix dengan Bagus Himawan. Iya betul. Dan juga Arjuna Wijayadi. Kembali lagi kita lihat bola dikuasai oleh penjaga gawang dari Sadakata, langsung lagi ke depan. Sejauh ini sangat baik distribusi yang dilakukan. Dan cukup nyaman tadi untuk ditangkap. Ya masih berupaya lakukan bilap para pemain dari Giga. Ya para pemain Giga kali ini sedikit sekali ya inisiatif untuk menguasai bola ya, kita lihat sulit bagi mereka. Oh balikan yang sangat baik sekali, untung saja tadi Azfar sigap untuk bisa menahan kesempatan yang dimiliki. Ya unbalance kali ini pertahanan dari Sadakata, kesempatan bagi Giga, tapi kita lihat di sepertiga akhir. Betul. Keputusan-keputusannya ya sering tidak tepat dari para pemain Giga. Dimiansyah. Dengan baik tadi, kita lihat tadi Ridwan. Langsung ke depan kali ini, kembalikan badan tapi sayang sekali kehilangan keseimbangan untuk melakukan kick point tadi. Perkenaan bolanya dengan kaki ya tadi tidak sempurna. Ahmad Iqbal masuk pemain nomor punggung 44, jadi para pemain muda ini bukan hanya sebagai pelengkap ya di kubu Giga ini. Biasanya hanya sekedar bermain beberapa menit, tapi ini memang dimainkan ya karena memang ada sekitar 5 orang ya. Ada Nur Hasan, Ahmad, Iqbal, ada Ahmad Fauzi, ada Iqbar, ada juga Nur Jaman. Bukan hanya sebagai pelengkap, tapi benar-benar dimainkan ya. Karena ada beberapa momen di mana pemain muda hanya masuk sebentar kemudian diganti lagi. Betul.
Oh, hands. Tadi jelas sekali. Ya, Rahmat tadi yang melakukan handsball. Walaupun awalnya kontrol dengan kaki ya, tapi kemudian bola memantul ke tangannya. Iya. Dan memang Rahmat ini salah satu pemain yang juga terus dipercaya oleh Coach Arif. Sejak ketika di Permata Manokwari juga, salah satu pemain senior asal Sulawesi Selatan yang diharapkan bisa menghadirkan pengalaman ya Betul. ke tim yang cukup muda ini. Dan kembali lagi kita lihat memasuki sekitar 13 menit terakhir. Oh, tendangan keras jauh sekali dan bahaya kali ini, untung saja berhasil sigap tadi. Kita lihat Wildan. Ya, penyelamatannya sangat baik tadi dari Wildan. Nah, ini dia, hati-hati dalam menguasai bola karena nyaris saja bisa selalu dibaca ya. Dan setiap kali pemain dari Giga membelakangi gawang dari Sadakata, para pemain Sadakata langsung melakukan pressing ya, tidak Iya. memberikan kesempatan untuk berbalik badan. Nah, kali ini masih untung bisa tadi dengan sedikit tangan kiri ya. Ya, Menahan. sudah mulai tampil lebih baik kali ini Wildan. Ya. Ya lagi-lagi terlalu mudah kehilangan bola. Iya, ini dia yang menjadi masalah. Berhasil lewat tapi gagal kali ini Ya. kembali. Hatta Ubaidillah, beberapa kesempatan didapatkan oleh Hatta tapi gagal dilakukan. Sebuah tendangan keras tadi dilakukan oleh Faris juga gagal. Semakin nyaman menyerang para pemain dari Sadakata ini. Ya lagi-lagi kehilangan bola di wilayah yang berbahaya. Ada apa dengan... mudah sekali kita lihat. Inilah konsekuensi. Berkali-kali kehilangan bola. Dan Hatta Ubaidillah akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bisa mengkonversinya menjadi gol. 2-0 kali ini. Reza. Ya, dan ini tidak seperti Bagus Himawan yang kita kenal ya. Ya. Kita ingat Bagus Himawan adalah pemain yang biasanya tampil rapi, tampil begitu disiplin, tapi 2 kali dalam waktu yang berdekatan dia kehilangan bola di area yang berbahaya dan kayaknya harus dihukum mahal karena Aja yang merebut bola dan pada akhirnya Hatta Ubaidillah ada di tiang 2 untuk mencetak gol kedua bagi Betul. Sadakata. Ya, kali ini berhasil dihalau tadi. Ya, kita lihat langsung balik lagi ke area pertahanannya Sadakata. Kemudian ada satu pemain yang melakukan holding ya untuk menahan serangan dari lawan. Oh, Ini kalau kata Raisa situasinya Giga jadi serba salah ya. Serba Karena salah. kita lihat mereka bertahan benar-benar tidak ada organisasi Iya. di sana. Ketika menyerang pun mereka seperti kebingungan. Betul. Ingin melakukan apa? nah, langsung ke depan kali ini. Gagal kembali, kita lihat tadi. Ya, lagi-lagi memang yang menjadi pertanyaan terlalu banyak kehilangan bola ini kenapa ya para pemain dari Ya, Giga tadi, karena memang hampir semuanya pemain kadang-kadang touchballnya salah, kontrolnya salah ya. dia tidak dalam kondisi terbaiknya ya. Iya. Kita lihat para pemain dari Giga. Kalau 1-2 orang tidak masalah, tapi ini hampir semua Ya. kita lihat. Dan memang banyak faktor yang bisa membuat hal tersebut terjadi, Dan. Apakah memang mereka baru datang ke Pontianak? Apakah persiapan sebelum laga ini ketika masa libur kurang ini bisa menjadi hal-hal yang kemudian Ya. menentukan juga penampilan di lapangan? Oh, mudah sekali tadi diantisipasi. Ya, mungkin sudah lebih dari 10 tendangan ke arah Iya, gawang ya dilakukan oleh betul. Sadakata. Ini memang menunjukkan kalau pertahanan dari Giga terus jadi masalah. Sekali lagi mereka adalah tim yang paling banyak kebobolan sejauh ini dan terus bertambah hingga pertandingan ini. Ya, apalagi kalau kita lihat menghadapi tim-tim besar yang bisa dikatakan finishingnya lebih bagus, ini bahaya ya. Benar. Bahkan mereka sudah 3 kali musim ini kebobolan lebih dari 6 gol. Iya. Dibuang saja tadi. Ya cukup baik kita lihat Panca Pauji menyiapkan timnya untuk laga ini. Pelatihan juga sempat membawa Jawa Barat meraih PON atau meraih emas di PON 2016. Ya 1 lawan 3 kita lihat nanti ketika situasi transisi. Jadi ketika build up sulit, ketika transisi pun supportnya telat. Ini yang tentunya membuat kesulitan Giga untuk menciptakan peluang.
Ya, dan kalau kita lihat juga para pemain dari Sadakata ini sebetulnya masih dalam kondisi yang cukup rileks ya. Benar. Dalam menyerang. Tapi mereka sudah unggul 2-0. Ini bahaya sekali bagi Giga tentunya. Ya, kembali Giga coba lakukan build up dari bawah. Ya, sebenarnya yang diharapkan bisa menjadi pembeda adalah Rahmat ya, karena dia kan tipe pivot di depan. Harapannya adalah ketika bola di depan dia bisa hold dulu untuk menunggu support dari rekan-rekan yang lain. Ya, ada pelanggaran kayak dari Ucupaka. Ini juga pemain yang sebenarnya sempat dilatih oleh Panca Pauji, salah satu pemain berbakat yang sempat membela futsal Kota Bandung dan juga biang bola. Masih sulit untuk menembus pertahanan dari Sadakata. Ya, ini mudah saja diredam. Nah, kembali lagi kita lihat serangan dilakukan, tapi terlalu tinggi tendangannya tadi. Ini mulai terlihat ya ciri khas dari tim Panca Pauji. Hanya 2-3 umpan sudah bisa jadi tendangan ke arah gawang. Mereka bermain dengan vertikal dan direct. Jadi setiap ball possession mereka miliki setidaknya harus bisa jadi tendangan ya. Ya, lagi-lagi masuk ke area pertahanan lawan. Ada keputusan yang kurang tepat tadi dari Zalmu. Ya, pelatih pun juga tampaknya kalau kita lihat bagi Arief Kurniawan ini masih cukup anteng ya. Ya, dan lagi-lagi memang kondisinya sangat sulit ya bagi Giga. Karena ya kita tahu sendiri talent juga menjadi problem ya. Bagi mereka tim ini. membawa hanya 13 pemain dan kemudian 4 diantaranya kan pemain U20 ya. Jadi rotasi yang dilakukan pun tentu akan sangat sulit bagi Giga. Tinggal 7 menit 35 detik lagi. Kita lihat di sini. Oh, sebuah peluang kali ini. Wahai sekali tendangannya dengan kaki kiri, tapi sayang sekali tadi meleset Rivaldi. Ya, ada sedikit tepisan dari Wildan. Ya, benar-benar disiplin Sadakata di babak yang pertama. Walaupun tentu efektivitas finishing ya masih harus mereka perbaiki, karena kalau mereka bisa lebih klinikal di depan gawang, ini mungkin lebih dari 2 gol sudah mereka cetak. Iya, seharusnya seperti itu karena banyak sekali peluang yang didapatkan. Bahkan 1 lawan 1 dengan penjaga gawang sudah sekitar 5 kali ya. Sudah ada tadi. Ya, pelanggaran tadi dilakukan oleh Raisal. Tadi ngomong Raisa, ini ada Raisal ya. Benar. Dan memang jelas ada dorongan ya tadi dari Raisal kepada Iqbal Cimot. Oh, kali ini gagal lagi dan ini kesempatan, ternyata sayang sekali terlalu ke depan tadi. Ada peluang kembali dan berhasil ditahan meskipun tadi oleh badan dari Nurjaman Deden. Lagi-lagi kehilangan bola dengan mudah, kemudian di situasi transisi Sadakata bisa melepaskan tembakan. Para penonton juga cukup anteng ya di sini. Ya, ramainya habis ini ya. Iya. Karena Kancil akan main. Ya, lagi-lagi. Adu badan pun kalah ya. Benar. Dan ketika transisi terus kita lihat ya pemain Giga ini 1 lawan 2, 1 lawan 3. Jadi sebagus apapun skill individu pemain, tapi kalau kalah jumlah pemain tentu akan sangat sulit untuk bisa menciptakan peluang. Ya, lagi-lagi distribusi bola yang sangat baik dari Asfar. Nah, ini dia. Serangan kembali coba dilakukan dan attempt yang sangat baik. 2 kali tadi. Ya, jadi pemain paling lelah tampaknya Wildan di babak pertama. Wajar hanya kebobolan 2 gol juga ya. Ini dia kita double save dari Wildan. Kurang tenang para pemain dari Sadakata. Ya, pemain U20 dari Sadakata juga sudah masuk. Andi Hairul Anwar. Ya, ketika ada pertandingan seperti ini tentunya bagi Sadakata adalah bagaimana cara mereka mengulangi defisit gol ya secara keseluruhan.
Karena itu bisa saja di hal yang menentukan di akhir Sangat ya. menentukan ya. Kita ingat juga perebutan gelar juara sempat dulu ya. Benar, antara Bintang Timur Surabaya dengan Black Steel, Black Steel ya. pada 2 musim lalu. 2 musim lalu itu sangat ketat. Hanya sayang musim kemarin Ya. terlalu jauh ya jaraknya. Tapi di bawah ketat musim Ya. lalu ya. Musim lalu peringkat 11 sama 10-nya poinnya sama ya, Sama, tapi iya. beda head to head memang. Betul. Jadi kalau 2 musim sebelumnya peringkat 1-2 yang Ya. beda sedikit, tipis. Dan musim lalu hanya tentunya beralih ke posisi bawah. Dan kita pun juga sempat menyiarkan saat itu ya. Benar. Di pertandingan yang posisi papan bawah. Jadi tidak kalah menarik tentunya untuk bisa bertahan di sini. Ya karena kalau kita lihat juga hampir di seluruh olahraga ya, di seluruh dunia pun juga ketika sebuah tim turun kasta, ini artinya bukan hanya kehilangan kesempatan untuk menjadi juara di negara tersebut, tapi Benar. juga sponsorship segala macam juga akan berkurang ya. Apalagi kalau kita lihat bagaimana struktur sekarang ya. Ya, Di Liga Futsal Profesional sangat sulit untuk bisa kembali karena ketika mereka turun ke Liga Futsal Nusantara nanti tahapannya mulai dari provinsinya masing-masing iya, lagi. betul. Jadi bukan hanya sekedar berkompetisi dengan sistem Ya. yang sama ya. Oh, pelanggaran jelas. jelas. Kartu kah? Kita akan lihat. Ya, betul, kartu tadi. Pastinya karena itu ada clear ya. Ya, Nandi tadi yang melakukan pelanggaran dan memang harus dihentikan ya tadi Ya. situasinya pemain Sadakata karena sudah ingin melepaskan tendangan. Nandi pemain yang kita ingat sempat juara juga bersama dengan Famos FC Mataram, Betul. bahkan menjadi legenda ya di sana dengan eksekusi penaltinya yang legendaris. Ya kembali Azai kali ini akan mengambil tendangan bebas, pemain yang juga punya power tendangan sangat keras. Hampir saja tadi bisa diambil, tapi sayang mudah dibaca. Ya ada keputusan yang kurang tepat ya dari Rivaldi ya tadi. Ya. Kali ini berhasil dengan sangat baik tadi, menahan bola sedikit saja Asfar. Ya dan benar-benar bisa dipercaya ya sejauh ini penampilan dari Azfar. Ini juga membuat Farhan Lubis tergeser ke bangku cadangan. Ya, kita Menariknya ini dua penjaga gawang sebenarnya tahun lalu sama-sama di Pelindo ya. Iya. Degradasi sekarang yang satu di Sadakata, satu di Giga. Dan kali ini mencoba untuk mengulangi terdegradasi lagi. Mencoba untuk mengulangi terdegradasi ya. Ya, baik sekali kali ini coba untuk membangun serangan. Tinggal sisa 4 menit 44 detik tentunya bagi para pemain dari Giga untuk recovery yang mereka lakukan karena mereka bleeding cukup banyak ini dari sisi penguasaan bola pun juga kalau kita lihat mereka apalagi menciptakan peluang karena sering sekali kehilangan kesempatan tadi. Ya tapi ini situasi yang masih berbahaya ya bagi Sadakata. Mereka membuang cukup banyak peluang, skor masih 2-0. Kalau saja Giga bisa mencetak gol satu ini membuat laga akan kembali panas tentunya. Iya. Ya kehilangan bola dengan terlalu mudah tadi. Itbar Rediansyah, bakat muda asal Karawang yang dimiliki oleh Giga. Oh sangat baik Hatta Ubaidillah melewati dua pemain. Nah ini dia passing baik sekali dan cantik sekali kita lihat gol yang terjadi tadi sangat tenang. Apa yang dilakukan oleh Ajay memberikan passing kepada Faris. Ya luar biasa kita lihat keputusan dari Azai ya. Wildan sudah datang, sudut menembak dari Azai sudah tertutup. Iya. Tapi Azai kita punya kejelian, dia tarik bola ke Faris dan memang Faris dengan situasi yang lebih sentral Iya. bisa mengeker dengan lebih mudah ya. Iya, cerdik ya. Dan memang penjaga gawang juga sudah tidak di gawangnya tadi. Iya. Ini dia keputusan yang memang harus difahami oleh para pemain ya. Ya. Tidak egois, tentunya itu yang tadi dilakukan. Dan Azai bukan hanya satu gol dia cetak di babak pertama, sudah 2 assist. Sudah 2 assist. Ya, situasi yang makin sulit bagi Kasuarina Giga. Kita ingat ketika masih bernama Giga FC Kota Metro pun sebenarnya 2 musim terakhir mereka tertatih-tatih ya di Ya. papan bawah.
Tapi kemudian di putaran kedua mereka mampu bermain dengan fantastis dan kemudian selamat. Dan kita akan tunggu apakah ini kembali terjadi di musim ini. Ya, karena tidak bisa hanya mengandalkan seperti itu saja ya. Ya, Harus betul-betul bisa dikatakan juga berjuang sejak awal. Ya, kembali lagi kita lihat di sini bagaimana perjuangan yang tidak mudah tentunya bagi Giga. ya Iqbal tadi mengira ada pergerakan bola yang dilakukan oleh Rizal Mustafa, tapi justru kosong di sisi flank kiri. Karena sulit tidak diperkuat pemain-pemain mereka yang tentunya sudah Ya, bisa dikatakan menjadi pemain yang terbiasa main ya. dan memang menariknya musim ini pemain-pemain yang biasa main di Giga pindahnya ke Kinantan ya Iya. kebanyakan. Dan memang kita lihat sejauh ini Kinantan walaupun persiapannya juga mepet sebenarnya, tapi karena pemainnya sudah banyak yang main bersama secara cukup lama, mereka cukup baik sejauh ini performanya. Ya. Nah, ini dia kesalahan dilakukan, terlihat sangat tidak kompak ya di sini para pemain dari Giga. Oh, ini peluang. Oh, sayang sekali tadi, sebuah peluang emas sebetulnya. Dan sekarang kita lihat bagaimana tadi Ajay. Sayang sekali sebuah kesempatan. Ya, situasi 3 lawan 2 tadi. Tapi umpan dari Azai memang sedikit memantul dan menyulitkan Ridwan dalam melakukan tendangan. Ya, masih terisolasi Rahmat Arsyad sejauh ini di posisi pivot. Ya, lagi-lagi hanya 2-3 sentuhan pemain Sadakata sudah langsung 1 lawan 1 dengan penjaga gawang lawan. Terlalu mudah menurut saya ya kalau kita lihat. Ya, Rivaldi ini si anak hilang yang kembali pulang, sempat memperkuat unggul musim lalu tapi sekarang kembali ke Sadakata. Ya. Kita lihat mereka pun juga cukup kebingungan dalam melakukan upaya serangan ya di Jadi sini. Reza. terus mengandalkan skill individu ya. Ya. Mencoba isolation 1 lawan 1 tapi dengan defense 1 lawan 1 Sadakata yang cukup baik, ini membuat Giga kesulitan memang. Masih belum nyaman kita lihat tadi. Dan sementara sebetulnya kalau kita lihat juga terlalu banyak peluang yang gagal dimanfaatkan oleh para pemain Sadakata, tapi sudah 3 gol ya Benar, yang mereka rasakan. cukup baik ya karena ini tentu memompa kepercayaan diri mereka. Nah, ini dia serangan yang berbahaya, upaya untuk mencetak 1 gol lagi menjelang akhir di babak pertama ini. Bukan tidak mungkin mereka bisa dapatkan. Ya, setidaknya harus 1 gol dulu ya bagi Iya. Giga. Oh baik, sayang sekali. Tapi bolanya sudah hilang duluan ya Ya, sebenarnya. beruntung ya bagi Iqbal tadi. Jadi memang Iqbal tadi miskomunikasi. Iya. Seharusnya mungkin akan lebih bijak kalau langsung ditendang ke arah gawang Iya. tadi ya. Karena sudah cukup lepas. Tapi dia coba berikan bola kembali ke Rahmat Arsyad. Tapi Rahmat tidak bergerak di sana. Betul. Beruntung ada challenge yang telat dari Rivaldi Iya, tadi betul. untuk menjadi pelanggaran. Ya, timeout kini akan coba diambil Nah, ini dia. oleh Arif Kurniawan. Kalau Anda lihat peran dari Coach Arif ini pasti sangat berat ya di sini Ya. karena kita lihat pemain mereka memang tampil underperform ya Benar. di sini secara individual apapun lagi secara tim. Jadi kita lihat pemain yang coba diandalkan underperform, kemudian tidak banyak pilihan ketika mereka melakukan rotasi ya. Iya. Ini pada akhirnya pilihannya terbatas dan Coach Arif pun terus memaksa pemain-pemain yang sama. Iya. Jadi pada akhirnya solusinya adalah pemain yang diandalkan ini harus bisa step up Betul. di sisa pertandingan. Dan kita lihat Gor Pangsuma juga mulai Ramai, didatangi ya, mulai ramai karena sekali lagi setelah ini pun ada laga dari Kancil WHW Pontianak Ya. selaku tuan rumah. Dan nanti juga kita akan menyaksikan pertandingannya. Kita lihat di Ya. sini dan tentunya di sini yang pasti bagaimana futsal kembali lagi berkeliling Indonesia ya. Ya, dan Pontianak adalah salah satu kota yang paling antusias ya penontonnya. Bahkan ini pun di ACC oleh Ricardinho yang Ya. pertama kali main di Indonesia langsung main di Gor Pangsuma. Betul. Dan antusiasme futsal juga sangat tinggi ya di Indonesia sekarang dengan adanya tayangan Ya. spesial tentunya yang kami tayangkan setiap tahun di MNC TV atau di MNC Group tepatnya untuk bisa kita melihat bagaimana
anak muda ini juga berkiprah dan akhirnya bagaimana muaranya adalah tim nasional ya Benar. nantinya. Sebuah kesempatan kali ini dan berhasil diamankan tentunya oleh Asfar Burhan. Langsung ke depan. Ini sebenarnya agak aneh juga ya, Coach Arief mengambil time out, tapi set piece-nya polos tadi Iya, sebenarnya ya. itu dia. Langsung ditendang ke arah gawang, karena sebenarnya biasanya kalau pelatih mengambil time out di situasi set piece akan ada sesuatu yang spesial ya Betul. coba disiapkan. Ternyata tidak ya. Nah ini dia kesempatan dan simple, mudah dan menjadi gol keempat. Betul seperti yang kita perkirakan. Cari satu gol lagi Ya. sebelum selesai Kita pertandingan lihat. di babak pertama. Bagus Simawan, kehilangan pemain yang dia jaga, Ucil tadi. Begitu bebas, di area yang sangat berbahaya dan dengan begitu jeli ya dia menempatkan bola ke sisi bawah kanan. Gawang dari Giga. Iya, 4 gol dari 4 pemain yang berbeda. Ridwan, Faris, ada Azari juga dan juga Hatta. Ya, Tidak saya duga bahkan akan setimpang ini ya. ya. Dan Sadakata luar biasa ya. Mereka 7 laga awal hanya 8 gol, sekarang satu laga sudah 4 gol baru satu babak. Iya, betul. Nah, lagi-lagi terlambat tadi untuk naik. Kali kalau kita lihat di sini. Berat memang bagi Giga tadi. Rizal Mustafa mencoba untuk mengajak rekan-rekannya terlibat di sini dalam melakukan serangan tadi, tapi gagal dilakukan. Kembali lagi ke Rizal. Upaya tendangan yang dari sudut sulit tadi dilakukan. Oh, akhirnya bisa mencetak gol kali ini melalui Bagus Himawan ya. Ya, Dengan defense tadi yang sempat Anda katakan tidak sebaik yang selalu dilakukan. benar. Tapi kali ini Bagus mencoba membayarnya dan sebenarnya situasinya pun scrimmage ya. Jadi Bagus mencoba melakukan back heel tadi, bisa ditepis oleh Asfar, tapi bolanya memantul lagi kepada Bagus. Betul. Apakah ada balasan? Tidak ternyata. Kita lihat bagaimana sudah di-announce tadi oleh MC di lapangan dengan 1-4 pertandingan ini. Giga FC menghadapi Sadakata. Pertarungan dua tim terbawah yang berada di klasemen sementara setelah 7 pertandingan. Dan ini ada 8 pertandingan. Pertandingan ke-8 dan wasit sudah meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan. Wasit Alman Falufti. Dan kita akan segera menyaksikan pertandingan nanti di babak kedua. Reza, kita akan menuju studio nanti dan kita akan bahas bagaimana keseluruhan jalannya pertandingan. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di MNC TV.
Sekali lagi. Ya tampak bermain lebih agresif Giga di awal babak yang kedua. Mereka meningkatkan intensitas pressing dan menaikkan garis pertahanan. Ya. Sekali lagi yang seperti kita bahas tadi, di mana Giga berada di posisi Sadakata sebetulnya sebelum pertandingan ini dengan bisa dikatakan satu kemenangan ya. Sementara bagi Sadakata belum meraih kemenangan. Sudah 3 angka dikubukan oleh Giga sebelum pertandingan ini dan Sadakata baru 1. Ya satu-satunya kemenangan Giga adalah ketika menghadapi Halus ya. Iya. Itu juga salah satu tim yang saat ini masih ada di papan bawah. Oh, kali ini berhasil dihalau tadi. Sebuah upaya yang dilakukan oleh Bagus Himawan sampai cetak gol satu-satunya bagi Giga FC. Oh, ini dia peluang kali ini. Oh, pelanggaran. Iya, ini layak untuk bisa menjadi kartu merah ya, Iya, karena betul. ada di luar sebenarnya dan bolanya Kuning sudah saja. lewat sebenarnya. Oh, betul. Tapi hanya kuning saja bagi Wildan sekali lagi. Ya, cukup beruntung rasanya bagi Iya. Wildan ya. Mungkin kalau pelanggarannya di circle jadi penalti, kartu kuning. Iya. Tapi kalau di luar ini bisa lebih berbahaya karena kita lihat sudah tidak mengincar bola memang. Betul. Bolanya sudah lewat jauh tapi kemudian Wildan memang menyangkutkan kakinya Iya, tadi. dan cukup tinggi ya tadi ya Benar. kakinya. Kalau kita lihat di sini. Ya, Untung tapi Wildan. tidak sepenuhnya salah Wildan juga karena Iya. tadi pun berawal dari Iqbal yang Iya, gagal melakukan umpan di saat melakukan build up ya. betul. Lagi-lagi semuanya terkait ya di sini Benar. bagi Giga. Ya, dan apakah ini akan menjadi sebuah eksekusi yang sempurna yang akan dilakukan oleh Sadakata sekali lagi? Nah, ini memang cukup tricky. Dan kita akan lihat apakah akan dipasing. Oh, mudah saja. Apa yang Anda lihat, Reza? Iya. Begitu mudah. Ini sangat kita lihat simple sebenarnya ya apa Iya. yang dilakukan oleh Sadakata. Faris tadi lakukan hesitation ya istilahnya Iya, kalau di basket. Jadi betul. dia seakan sudah memberikan umpan bagus tertarik ke depan Iya. untuk mengapresiasi kepada Hatta. Padahal Hatta belum berbahaya karena Iya. dia belum menguasai bola. Tapi Betul. dengan bagus naik, justru pemain yang lain kosong dengan situasi yang lebih Iya. dekat ke gawang. Rama tadi betul-betul terbuka Ya. ya. Dan- Seperti dipersilahkan saja mencetak Iya. gol ya. Jadi ini pemain bertahannya terlalu mudah terpancing Benar. tadi ya. Dan kali ini nyaris saja. Bagaimana Raisal tadi bisa mencetak gol yang ke-6 tapi Ya. mengenai tiang gawang. Lagi-lagi ada gol cepat yang dicetak oleh Sadakata di awal babak. Ya. Nyaris Ya. pemirsa. Akan menjadi gol yang sangat bagus tadi. Tapi memang aneh tadi ya bisa Benar. kosong sendirian karena memang Dan- hesitation menurut Anda betul. Yang melakukan kesalahan adalah bagus lagi-lagi Iya. ya. Ini pemain yang salah satu paling senior Iya. dan yang secara defense sebenarnya salah satu yang paling baik di tim Giga. Betul. Dan bisa betul-betul terpancing, tertipu begitu saja ya. Nah, gerak tipu seperti ini juga memang harus dilakukan dengan bisa dikatakan acting yang sungguh-sungguh ya. karena seakan sudah ingin memberikan umpan Iya. tadi Faris ya. Tiba-tiba dia ngerem ya. Ya, dan tapi kalau kita bagaimana persiapan set piece tadi benar-benar matang dari tim Matang Sadakata karena dua pemain yang ditempatkan di flank kanan dua-duanya kaki kidal. Iya. Memang terlihat mudah untuk hasilnya ya, tapi kalau tidak dilakukan dengan acting yang baik tidak akan berhasil kali ini. Nyaris saja tadi memang melayang di atas Bistar. Ini juga situasinya sudah langsung 1 lawan 1 lagi Iya. dengan penjaga gawang. Gol yang betul-betul sangat mengagetkan tadi. Lagi-lagi kita lihat mudah dibaca. One on one Ya, kali ini. dan Simpang Rahmat, gol. kita lihat Tidak ternyata. Berjalan tadi ya setelah kehilangan bola. Untung saja Wildan Ya, berhasil Wildan- mendapatkan bola. Walaupun kebobolan 5 sejauh ini jadi pemain terbaik Iya. di tim Giga. Karena bisa dikatakan hampir sepenuhnya ya. Dan tadi peluang yang dihentikan peluang 100% gol Iya, sebenarnya ya. 100% gol. Sudah di tiang kedua dan cukup bebas. Untung saja tadi Wildan dengan cermat ya bisa menahan bola. Meskipun gol pertama tadi memang murni ya Wildan Ya. tidak siap. Tapi setelah itu kita lihat dia memperbaiki performanya Iya. memang. Lagi-lagi ini nah, Oh, Barah luar kembali biasa lagi save-nya. berhasil. Di save tadi dengan kaki sedikit saja oleh Wildan. Ada peluang kali ini. Kembali berhasil di save.
Mudah sekali dan peluang-peluang ini begitu terbuka bagi kubu Sadakata. Dan para pemain Giga seperti hanya melihat dan menyaksikan di dalam lapangan. Ini kan situasi bola pertama sudah bisa ditepis oleh Wildan, tapi second ball-nya ini lagi-lagi para pemain Sadakata bisa dengan mudah mendapatkan peluang berikutnya. Bahkan bisa mengontrol bola dengan sangat nyaman tadi ya. Ya memang kita lihat seperti clueless ya para pemain dari Giga di sini. Seperti bingung entah mau melakukan apa. Karena sering sekali kesalahan dilakukan, baik itu dari passing atau dari kontrol bola bahkan. First touch-nya juga kadang-kadang terlalu jauh dan bisa diambil oleh orang ya, oleh yang lain. Tapi muaranya adalah memang ketika build up ya, idenya ini belum kita lihat apakah ingin main dengan 4-0, 3-1. Jadi mereka ketika sudah masuk ke setengah lapangan seperti ini, mereka bingung bolanya mau diapakan dan justru direbut oleh pemain lawan. Betul. Ya ini dia lagi-lagi seperti bingung ketika sudah masuk ke setengah lapangan dan ini yang tentu harus diubah ya oleh Giga. Jadi mungkin kalau mereka tidak bisa menguasai bola dengan lama, solusinya adalah lebih cepat ke arah gawang lawan. Iya. Nah ini seperti yang dilakukan oleh Sadakata ya. Jadi memang hanya 2-3 sentuhan sekitar 7-8 detik sudah sampai ke gawang lawan. Dan ancaman yang terus dilakukan tentunya akan berbuah hasil ya. Kalau kita lihat di sini. Dan memang salah satu yang berubah ataupun merusak rencana dari Giga adalah gol cepat dari Sadakata ya di babak pertama itu yang benar-benar merusak plan E dari Giga karena kalau kita lihat di awal sebenarnya Giga ingin menunggu, tapi ketika mereka sudah tertinggal terpaksa mereka harus melakukan press. Dan ini yang membuat pertahanan mereka menjadi banyak berlubang sejauh ini. Nah ini dia. Masih belum berhasil kali ini untuk menambah kembali gol karena memang mereka betul-betul haus gol di sini sekali lagi. Bahkan di babak kedua saja sudah sekitar 5 penyelamatan yang dilakukan oleh Wildan. Karena gol akan menjadi sangat penting bagi Sadakata. Mengingat sebelum pertandingan ini dimulai, defisitnya sudah sangat besar ya kalau kita lihat bagi kubu Sadakata. Tadi sempat kita menyebutkan mereka defisit 20 gol ya, minus 20. Ini tentunya harus mereka cut karena kita tahu yang berada di posisi di atas atau di garis aman itu seperti halus, minus 12. Moncong Bulo minus 12, Pendekar United bahkan yang hanya meraih 5 poin hanya minus 2 karena kebanyakan seri kalau kata Reza ya. Jadi Pendekar ini agak unik memang ya. Jadi futsal seri itu agak aneh ya. Benar. Uniknya adalah mereka lawan tim papan atas bisa imbang, tapi lawan tim papan bawah juga imbang ya. Jadi mereka sulit untuk bisa mendapatkan kemenangan. Bahkan pelatih mereka sudah diganti ya. Ini baru 7 pertandingan. Farhad Kesafar sudah diganti dan Coach Naim nanti akan masuk bagi Pendekar. Sementara di posisi papan atas punya Black Steel dan juga Bintang Timur dengan sama-sama 19 poin. 6 kali menang dan 1 kali seri ya, sama persis. Putra Cosmo yang sempat berjaya ya di putaran awal. Agak mulai goyang ya. Agak mulai goyang dan dari posisi ketiga dengan 16 poin karena 1 kali kalah, 1 kali seri dan 5 kali menang. Benar. Juara tuan rumah tentunya Kancil berada di posisi keempat dengan 4 kali menang, 2 kali seri dan 1 kali kalah. Dan kita lihat tadi lagi-lagi ada peluang yang didapatkan oleh Sadakata. Dan berawal lagi salah umpan para pemain Giga. Kembali lagi kita lihat, terjatuh kali ini. Ya, pembacaan bola yang baik tadi ditunjukkan oleh Rivaldi, sang kapten dari Sadakata. Pemain under 20 juga kembali dimasukkan oleh Coach Panca, Andi Hairul Anwar, pemain asal Kabupaten Bandung. Apa yang terjadi tadi? Ya, ada benturan tadi. Jadi kita lihat dalam tonton ulang. Rizal ya, ada gerakan sikut ya kepada Freddy tarikan ya. Freddy. Ya maksudnya adalah body contact ya, tapi kita lihat memang pada akhirnya sikutnya tadi mengenai area leher dari Freddy. Ya, kita lihat para penonton yang hadir di Pangsuma. Memang di sini tepat dilangsungannya bahkan pertandingan internasional seperti tinju saat itu. Sempat diadakan di Gor Pangsuma ya, ketika Daud Yordan saat itu. Benar.
Ya, dan baiknya memang Pontianak sepertinya akan mendapatkan gor indoor baru ya. Iya. Dalam beberapa bulan yang akan datang sepertinya. Dan dengan kapasitas yang lebih besar tentunya. Kita harapkan nanti Kancil juga bisa bermain di sana. Betul. Gor modern itu yang paling penting ya, karena gor-gor yang ada di daerah ini sepertinya memang sudah bisa dikatakan cukup jadul dari sisi desain dan lain-lain. Nah, kita lihat di sini kembali lagi peluang, sayang sekali, dan Sadakata mencoba untuk terus menambah jumlah gol kali ini. Rivaldi tarik ke belakang. Cukup jauh kali ini. Tidak terasa memang sudah mendekati 10 menit terakhir ya. Mencoba untuk menurunkan tempo memang. Sadakata kali ini lebih banyak melakukan ball possession, mengulur waktu agar kemudian bisa lebih cepat mendapatkan kemenangan. Yes. Ini situasi yang sangat nyaman dan yang diinginkan oleh Sadakata. Betul. Mereka menunggu, kemudian nanti ketika mendapatkan bola 5, 6, 7 detik langsung maju ke depan dan lakukan tembakan ke arah gawang. Dan kita lihat ada power play kayak ini dari Giga. Iqbal yang akan menjadi kiper terbang. Betul. Ya, lumayan untuk menambah 1-2 gol ya. Kalau berhasil mereka lakukan, atau mungkin kebobolan lebih banyak tapi tidak ada pilihan tentunya. Benar. Iqbal. Ya, karena tidak ada pilihan seperti Anda bilang ya, dan mereka harus dapat poin menghadapi Sadakata yang sama-sama ada di papan bawah. Betul. Justru ini malah jebolnya banyak ya. Benar. Sang kapten kalau kita lihat Rahmat. Nah, seperti di antara mereka pun juga kurang dalam komunikasi sepertinya ya. Ya, ini salah satu faktornya adalah persiapan tentunya ya. Jadi mau pelatih sehebat apapun, kalau persiapannya mepet pun implementasi taktiknya akan sulit ya. Sulit. Karena idealnya memang sebelum musim dimulai sekitar 2 bulan ya persiapan, dari tahap fisik, kemudian mikrotaktik, makrotaktik, dan ini yang membuat Giga persiapannya buruk dan terbawa ke Liga ya sejauh ini. Kali ini tidak berhasil diambil oleh Rizal tadi, memantul. Kali ini kita lihat, umpan yang sangat baik sebetulnya. Hanya sayang tadi tidak berhasil diambil oleh Hatta yang sudah mencetak 1 gol. Ya, tapi ketika Hatta bergerak di tiang kedua ya benar-benar tidak ada pemain dari Giga yang mengikuti. Kalau kena itu bisa langsung masuk ya. Betul-betul sangat terlambat para pemain dari Giga untuk melakukan defense. Ini jadi Wildan, kalau saya udah marah-marah nih kayaknya. Benar. Karena rasanya kalau bukan Wildan tampil gemilang, ini bisa kebobolan lebih banyak sejauh ini Giga. Ya, kembali Giga kali ini yang pegang kendali. Kita tunggu apakah power play lagi akan mereka lakukan ya. Iqbal sudah kembali sebagai penjaga gawang terbang. Ini dia peluang gol, dan kita lihat tadi memang ada sedikit kericuhan ya dalam tanda kutip di depan gawang dari Asfar tadi. Ya, cukup sukses kita lihat. Terkena dada ya. Baik sekali tadi, jelas dari pengamatan wasit. Dan gol tambahan didapatkan melalui Nandi. Ya, kita lihat ataupun kita dengar ya, bel sudah berbunyi. Ini kita akan tunggu apakah timeout dari Sadakata atau ada challenge. Challenge ya, kita akan lihat. Ya, tampaknya timeout ya. Skor jauh tampaknya kalau kita lihat di sini memang. Ya, memang timeout yang diambil, dan ini timeout untuk memperbaiki defense power play. Karena tadi Giga sudah 2 kali melakukan power play, dua-duanya jadi peluang di mana pemain bisa bebas, dan satu diantaranya akhirnya menjadi gol. Ya, karena tugas dari Sadakata sekarang bukan hanya menang, tapi bagaimana menang dengan margin yang besar ya. Ini akan menjadi modal untuk mungkin di akhir-akhir nanti kompetisi, di mana bisa aja skenario-nya ini poinnya sama, mereka bisa kehilangan dari sisi jumlah gol ataupun juga head to head. Itu yang perlu diperhatikan ya. Dan kita lihat tadi ada hashtag yang menarik di jersey dari Sadakata United, Enda Moya. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah inilah dia, berarti sebuah ungkapan menunjukkan sesuatu, baik itu identitas, perjuangan, dan prestasi dari satu grup atau satu tim. Dan ini yang coba ditunjukkan lagi oleh Sadakata ya. Jadi bukan hanya sekedar jargon, tapi coba diimplementasikan ke lapangan.
Karena memang ini bukan hanya membawa nama klub, tapi biasa tim-tim daerah ini ya. Yes. Membawa nama daerahnya masing-masing. Karena kalau bisa kita lihat sebetulnya tim-tim di daerah ini biasanya lebih antusias ya. Ya. Karena kita tahu bahwa di misalnya kota besar seperti Jakarta atau kota-kota lainnya itu hal seperti ini memang sudah menjamur ya. Ya. Tapi di daerah ini bisa menjadi perwakilan daerah, menjadi kebanggaan tentunya. Termasuk Pontianak ya. Iya. Yang dalam 5 tahun terakhir memang punya kancil, bahkan tahun lalu ada 2 bersama dengan Betul. Radit FC Pontianak, walaupun Ya. pada akhirnya kembali degradasi. Oh, kehilangan bola di sini dan hampir menjadi gol. Apakah ini akan menjadi sebuah peluang yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Giga? Tidak, ternyata kehilangan bola tadi Nur Hasan Ismail. Ya, ada satu penyelamatan penting dari Azfar Burhan. Ya, mulai tertekan para pemain Sadakata. Dan cerdik juga Coach Arif kalau kita lihat. Para pemain under 20 ini kan jarang main tadi ya. Iya. Di babak kedua. Tapi sekarang dimasukkan karena mereka masih segar. Jadi para pemain muda ini lakukan press. Sadakata hilang bola, pemain senior masuk untuk Iya. melakukan build up dalam situasi power play. Ya, kembali strategi power play dijalankan oleh Kasuarina Giga. Oh, kali ini gagal lagi. Ya, Giga lakukan power play dengan 1-2-2, artinya 2 pemain yang paling ujung ini akan pegang kendali untuk menyerang. Ada Rahmat di kanan dan Nandi di kiri. Ya, kembali lagi kita lihat di sini. Upaya keras tadi untuk bisa mencetak gol dilakukan tapi gagal. Rahmat mencoba untuk membuka peluang untuk mencetak gol ketiga. Iqbal kali ini. Ada bagus. Kembali lagi ke Iqbal, bagus lagi. Rizal. Iqbal. Rizal. Bergerak ke sisi sebelah Ya, kiri. masih sabar Giga. Tidak terpancing para pemain dari Sadakata ya. Bagus. Kembali lagi kita lihat ke kaki Nandi. Iqbal. Harus sabar ya kalau Ya, kita dan kita lihat Sadakata juga menghalangi passing ke ujung ya. Ini Iya. dia. Berhasil ternyata. Buah kesabaran yang berhasil menjadi gol. Yang ketiga bagi Giga. Game on Didan. Yes. Jadi Mas Sadakata dari tadi menghalangi passing ke ujung ya, tapi kita lihat Faris akhirnya miss di sana. Rahmat terlambat untuk bisa bergeser kepada Rahmat, dan Rahmat bisa memberikan umpan yang begitu brilian tadi kepada Nandi. Iya. Jadi seperti yang kita bahas tadi, ketika power play kuncinya adalah 2 pemain paling ujung ya, Yes. ujung kanan dan ujung kiri. Lagi-lagi kombinasi di antara 2 pemain paling ujung dari Rahmat dan Nandi yang bisa membuat akhirnya Giga memperkecil ketertinggalan dan game on rasanya. Betul. Dan yang menjadi pertanyaan, bagaimana Sadakata sekarang begitu rapuh pertahanannya ya. Ya, Mudah sekali dijebol setelah tadi berhasil unggul dengan 5 gol berbanding 1. ya, dan kita lihat inilah kecerdikan dari Coach Arif ya. Jadi ketika mereka off the ball, mereka memasukkan pemain-pemain yang Iya. sebelumnya jarang bermain. Jadi ketika lawan pressing, habis-habisan mereka langsung melawan pressing yang tinggi. Dan ketika bolanya sudah direbut, bolanya out, pemain seniornya kembali masuk untuk melawan build up. Betul. Oh, Ya, Nandi tadi dianggap mengganggu ya. Ini dia. Dan kita lihat memang ada kontak tadi ketika Hatta mencoba lakukan tendangan. Ada sedikit gangguan dari Nandi yang menjadi foul. Dan Giga pun harus mulai berhati-hati karena sudah ada 4 foul yang mereka lakukan di babak kedua. betul. Umpan pendek saja tadi. Nah ini dia, ada potensi berbahaya tentunya bagi para pemain Giga. Mereka mempunyai waktu sekitar 8 menit 20 detik lagi Ya. untuk bisa menyamakan kedudukan dengan 2 gol. Apakah akan mampu dilakukan? Kita akan lihat, tapi sejauh ini ternyata strategi untuk power play tadi sangat tepat ya. Dan ketika memegang possession ball ya, sekarang Sadakata pun harus menyiapkan strategi khusus. Ya, Karena kita lihat sangat rapat jarak dari para pemain Giga yang melakukan pressing. Kita lihat Nur Hasan, kemudian Arjuna, Nurjaman Deden yang sebelumnya jarang bertanding dan masih cukup bugar ya. Mereka masih bisa melakukan pressing dengan tinggi.
mungkin harus memasukkan satu pemain dengan tipe pivot ya Sadakata agar kemudian bisa langsung ke depan dan melakukan shielding ball. Ya. Nah ini dia, umpan baik sekali dan sebuah peluang kali ini. Oh berhasil ditahan tadi. Ada lagi peluang, berhasil kembali ditahan. Tapi kita lihat gawang sedikit bergerak di sini. Ya. Tapi memang tidak dihentikan karena situasinya Giga masih menyerang ya ini. Betul. Dia. Dan ada tepisan ternyata di Answar ya. Untung geraknya juga dikit ya. Benar. Tapi kalau tadi masuk masih jadi gol ya, walaupun gawangnya geser karena yang sisi sebelah sana tidak ngaruh ya. Kalau kita lihat di sini. Tapi tepisan yang dilakukan oleh Answar tadi sangat baik sekali, 2 kali ya dari 3 serangan, di mana Answar berhasil mengatasinya dengan sangat baik. Kalau tidak 4 gol sudah dicetak oleh Giga. Seru sekali pertandingan ini pemirsa. Benar, dan di luar ekspektasi ya jalan Jawa kedua menjadi lebih menarik memang. Harus berhati-hati sekali lagi para pemain dari Sadakata. Oh, nyaris lagi. Umpan-umpan yang berbahaya. Lagi-lagi berhasil power play dari Giga. Iya. Ini tidak keluar di babak pertama tadi. Apa yang terjadi di babak pertama tadi mungkin kaget. Tahun baru masih kerasa aura pestanya kali ya. Ini membingungkan sebenarnya ya. Kenapa mereka justru bermain bagus setelah tertinggal 4 gol ya. Iya, betul. Ya terlepas memang ada skema power play, tapi seharusnya ini bisa mereka lakukan juga ketika situasi 4 lawan 4 ya. Mereka tadi banyak melakukan kesalahan dalam misalnya bisa dikatakan mengontrol bola, dalam power play pun juga seharusnya bisa seperti itu. Tapi kalau kita lihat tadi ketika situasi power play juga sempat beberapa kali mendapatkan tekanan, mereka bisa keluar dari tekanan tersebut ya. Bisa keluar dari tekanan ya. Oh. Kita lihat minta untuk pergantian kembali lagi. Ya, jadi ada paketan defense, ada paketan power play sekarang bagi Giga. Dan ini pun akan jadi ujian fisik bagi para pemain Sadakata tentunya karena bertahan ini lebih melelahkan dibandingkan pegang bola. Nah, ini dia kita lihat Dan. Sebenarnya pun dalam situasi power play mereka beberapa kali ditekan ya, tapi bisa keluar dari tekanan. Oh, ini akan menjadi kartu lagi. Kita lihat tadi, karena dia memutar dengan sangat baik dan betul kartu kuning. Gerakan yang indah ya tadi dari Bagus Himawan. Hanya sayang saja tadi, ternoda dengan sebuah pelanggaran ya. Benar. Kalau tidak itu akan menjadi sebuah hal yang sangat bagus dari dilakukan oleh Bagus. Kita lihat di sini, dia mengambil bola, kontrol baik, memutar. Sangat indah. Oh, kalau tidak diambil tentunya ini. Ya, ini juga situasi yang berbahaya, free kick didapatkan dan situasinya unggul jumlah outfield player ya bagi Giga. Artinya akan ada satu pemain yang bebas. Oh, Iqbal! Nyaris ke pojok kanan gawang tadi. Oh, sangat tipis memang. Tipis sekali. Dan sekarang masalah bagi Sadakata justru Sadakata tidak bisa lakukan ball possession ya. Iya. Oh, kayaknya kesempatan. Kita lihat tadi bagaimana dengan gol yang penting gawang. Kita lihat ini sangat simpel sekali sebuah tendangan tadi dilakukan oleh Rizal dan menjadi gol yang bisa dikatakan membuat silent ya perjuangan dari para pemain dari Giga. Gol yang sangat penting dari Sadakata tadi untuk menghentikan bleeding goal mereka 3-6. Dan mudah-mudahan Giga tidak bisa dikatakan juga turun ya moralnya di sini atau mentalnya. Oh, pelanggaran kah tadi? Bukan ternyata. Ya, gol sedang tidak ada Wildan tadi ya. Benar. Dan kita akan tunggu apakah setelah gol ini moral dari Giga turun lagi ya. Karena mereka tadi dalam situasi yang sangat baik. Oh, ada tabrakan keras tadi antara Rizal dengan Ridwan. Ya, kita lihat di dalam tayangan ulang. Ya, pelanggaran dari tapi tangannya ya dari Rizal ya. Ini Rizal. Sesuatu yang tentu harus berbahaya, dihindari ya. Memang pelanggaran dari Ridwan karena Ridwan tadi late challenge menginjak
kaki dari Rizal, tapi Rizal di situasi Ada swing ya. 50-50 ya, ada ayunan dari sikutnya tadi ke wajah dari Ridwan. Iya, sebetulnya harusnya menjadi pelanggaran yang biasa saja ya tadi. Ya. Tapi ketika tadi ada ayunan tangan mengenai wajah ini yang Ya, dan ketika situasi seperti ini memang bisa saja wasit tetap memberikan pelanggaran kepada Ridwan, tapi kartu juga diberikan kepada Rizal ya. betul. Dan bahkan kalau mau bisa mengambil review ya. Benar. Harusnya di sini karena ada indikasi pelanggaran tadi. Ya, kita akan lihat karena nanar ya kalau kita lihat di sini. Dan pastinya sangat kaget dengan benturan yang terjadi tadi. Ya, tentu kita berharap Ridwan juga tidak mendapatkan cedera yang serius ya, karena benturan di area kepala ini sesuatu yang juga sangat berbahaya. Betul. Ya, kita akan lihat digotong sementara ini. Dan tampaknya tidak ada sanksi yang diberikan ya, Ya, tadi tampaknya kepada miss juga Rizal. ya tadi. Ya. Tidak Wasit terlihat karena tidak di sisi jauh dari kamera juga tadi ya. Kecuali kalau ada review tentunya. Benar. Dan sesuatu seperti ini sebenarnya yang juga bisa jadi hak komisi disiplin ya. Iya. Sesuatu yang miss dari wasit kemudian baru dihukum oleh Nantinya komis ya. Oh, kali ini gagal lagi. Iqbal. Ya, lagi-lagi ada umpan ke pojok dan Rahmat dengan cerdik lakukan umpan satu sentuhan. Ya. Oh. Kita lihat tadi. Ya, seakan masih terkejar sebenarnya. Tidak ya. bisa dikejar dan 2 kali ya Benar. kejadian seperti tadi, dan tentunya yang seperti Anda katakan jangan sampai membunuh mental dari para Ya. pemain Giga, tapi Dan 2 tampaknya kali sudah kebobolan. turun lagi ya. Iya. Dan masuk tadi tidak bisa terkejar. Ya, tapi awalnya juga dari kecerobohan Ucup Aka tadi Iya. ya. Jadi Ucup memaksa umpan untuk menyilang, dipotong oleh Rivaldi dan akhirnya Rivaldi bisa melakukan finishing dengan mudah. Iya. Hanya sayang tadi Rizal tidak bisa dikatakan Melakukan sliding mungkin untuk melakukan mengejar sliding bola ya. untuk mengejar bola, tapi dia berlari bersama bola tadi. Ya, dan ini jadi pertandingan keempat dari 8 laga, Giga kebobolan lebih dari 6 gol. 6 gol, ya. Artinya ada masalah yang sangat pelik dalam pertahanan mereka. Ya, jadi sepertinya percuma ketika mereka berhasil mencetak 2 gol tadi Ya. ya dari skema power play, tapi dibalas dengan 2 gol juga di sini. Oh, sabar sekali Asfar tadi. Ingin menang bola ke depan tapi tidak jadi. Karena peluang kembali. Ya, Iqbal jadi kiper kali ini. Sudah bersiap di belakang kali ini. Kalau tidak nanti jadi defisit ya untuk power play-nya. Benar. Ya, sudah pasrah tampaknya karena sisa waktu di bawah 5 menit tentunya tidak mudah untuk bisa mencetak 4 gol yang tadi game on Ya. menurut Anda ya ketika 5-3 posisinya. Tapi kesabarannya hilang ya Giga Ya. tadi setelah kebobolan 1, dan itu pun sebenarnya kan kesalahan yang elementer juga. Yes, betul. Tapi setelah itu mereka kehilangan kesabaran dalam melakukan build up. Karena power play ini harus benar-benar sabar. Peluang harus benar-benar 100% bisa ke depan, baru mereka ke depan. Ya, kembali lagi Iqbal. Ya, tampak ada rotasi. Itbar masuk kali ini. Pemain Kida lainnya untuk menambah opsi di flank kanan. Oh, melintas saja di depan penjaga gawang Asar tadi. Ya. Nandi sedang rotasi ke belakang soalnya, jadi tidak ada pemain yang siap tadi di tiang kedua. Betul. Nah, ini dia berhasil diambil tadi. Kita lihat oleh Nurjaman. Masih bisa, ada Faris. Oh, tendangannya terlalu tinggi tadi. Sebuah upaya dilakukan sangat baik oleh Radiansah Itbar atau Itbar Radiansah ya. Kita lihat tinggi sekali tadi. 4 menit lagi. Ya, intensitas tekanan dari Giga juga berkurang kita Iya. lihat. Sadakata sekarang bisa build up lagi. Sudah mulai terlihat cukup lelah ya kedua tim ini. Bermain dengan intens yang sangat tinggi di babak kedua. Bagus.
Masih kita lihat Nandi. Kembali lagi kepada Bagus. Terlalu lemah tadi ya. Untuk masih bisa diambil kembali oleh Nandi. Oh, Nandi kehilangan bola kali ini. Bahaya. Umpan pendek saja tapi berbahaya kali ini. Untung saja tadi kita melihat ada Wildan. Kembali pegang kendali, Yes. Sadakata. Dan kuncinya memang adalah gol ke-6 tadi. Yang bisa melepaskan ketegangan yang sempat mereka dapatkan. Ya, transisi dari bertahan ke menyerang ini bagi Giga. Ya, tendangan dari Rizal. Ya, Tapi beda ya transisi Sadakata dengan Yes. Giga. Tadi Giga menyerang hanya ada 2 dan supportnya tidak ada sama sekali. Betul. Dan Rizal memilih untuk ya sudah melakukan tendangan sendiri saja ya. Benar. Karena tadi memang bisa dikatakan sulit untuk bisa membangun serangan dengan baik kali ini. Dan bagi Sadakata sekarang mereka yang back on track ya dengan gap 4 gol. Benar. Dan lagi-lagi memang siapapun yang bisa mendapatkan kemenangan di laga ini akan sangat penting bagi kepercayaan diri mereka. Ya, memulai tahun ya dengan sebuah kemenangan Ya. apalagi besar seperti ini bagi Sadakata. Ini mencoba untuk keluar dari zona merah tentunya yang hanya 2 tim berada di bawah. Dan kali ini sang kapten kita lihat akan melakukan eksekusi Azari Rahmat. Kita lihat Rahmat mencoba untuk mencari gol ke-4 bagi Giga kali ini. Rahmat, masih bisa diblok dengan baik tadi. Indirect free kick memang tadi ya. Ya. Jadi pemain tidak bisa langsung menendang ke arah gawang. Ya, kembali skema power play dari Giga. Ya. Iqbal, hampir saya tadi. Ya, sekarang kita lihat baik sekali. Sayang sudah keluar sedikit saja tadi. Ya. Dikejar bola. Dan bagi Giga ya, kalau memang kalah lagi ini akan sangat menyulitkan bagi mereka. Apalagi besok pun Giga ini akan menghadapi Bintang Timur Surabaya. Ya. Kalau melihat penampilan seperti ini harusnya bagi Bintang Timur bisa mencetak gol jauh lebih banyak ya. Tapi kita akan lihat nanti perubahan yang dilakukan oleh Giga. Kali ini Iqbal kembali. Sayang sekali tadi sempat mengena dari Faris. Ya. Sementara itu Sadakata besok akan menghadapi Cosmo, salah satu tim lain yang ada di papan atas. Ya. Peluang kali ini gagal oleh Bagus. Tidak untuk ketiga kalinya. Ya. Dan akhirnya lebih bisa membaca ya sekarang Ya. Asfar ketika ada umpan ke tiang kedua. Karena skemanya pun terus sama dari Giga ini dia. Betul. Mengincar Rahmat di ujung, Rahmat umpan 1 sentuhan ke tiang kedua. Umpan ke depan. Peluang kali ini one on one dan terbuka. Untung saja cepat sekali Iqbal tadi. Iqbal juga jago ya antisipasinya. jadi kiper ya. Dengan kakinya ya tadi. Jadi dulu saya juga sering menghadapi Iqbal kan ketika masih main. Iya. Dan Iqbal ini memang bisa jadi kiper juga. Bisa jadi kiper juga. Karena kalau adu penalti dia jadi kiper juga memang. Iya. Iqbal sekarang. Sayang sekali salah umpan kali ini. Sebuah pelanggaran kembali dilakukan. Ya, foul kelima dari Giga. Iya. Kita lihat bagaimana Rizal tadi mengambil sedikit terlambat dan mengenai area yang dilarang pastinya. Ya. Dan ini pun jadi membuat Giga akan berpikir ulang ya untuk melakukan pressing tinggi karena pelanggaran berikutnya akan menjadi second penalty bagi Sadakata. Ya, harus tarik keluar, kita lihat di sini. Rama Aditya yang tadi mencetak gol juga bagi kubu Sadakata. Distribusi golnya sangat baik ya bagi Sadakata. Benar. Karena hampir semua gol ini dicetak oleh pemain-pemain yang berbeda. Ini kalau Sadakata cetak 1 gol lagi Didan akan menyamai jumlah gol mereka di 7 pekan awal ya. Iya betul. Jadi kita sempat bilang dari di awal masalah mereka adalah finishing dan tampak memang sedikit membaik di Betul. laga ini. Walaupun memang kalau mereka bisa efektif mungkin golnya sudah lebih banyak ya. 7 pertandingan hanya 8 gol. Benar. Sekarang dengan 1 pertandingan mereka sudah 7 gol. Artinya yang tadinya rasionya di bawah 1 ya. Ya. Nanti mereka rasionya tentunya akan menjadi hampir 2. Naiknya jauh sekali ya. Bagus kali ini. Dan hampir saya bisa menjadi gol.
Ya, kita lihat juga kemampuan dari Faris. Ini pemain yang kaki kiri dan kaki kanannya sama kuat untuk bisa lakukan tembakan. Ya. Oh, ini dia. Apa yang terjadi Ya, tadi, Reza? cukup berani ya Iqbal tadi. Dan menariknya memang Iqbal langsung mengambil bola drop ball ya. Biasanya kan kiper yang distribusi dulu baru kemudian diganti sama kiper terbang. Tapi Betul. tadi Iqbal langsung jadi kiper. Oh, sangat ceroboh. Dan akhirnya kita lihat berhasil menyamakan jumlah gol Ya. dari 7 pertandingan sebelumnya, dan yang pasti kita lihat ekspresi dari Wildan tadi di pinggir lapangan sudah sangat kecewa dengan apa yang terjadi ya. Ini jadi lagi-lagi seperti dipersilahkan Iya. ya. Bolanya 3 diumpan loh. ke lawan, kemudian gawangnya sudah kosong memang. Betul. 3 gol Benar. yang dicetak oleh para pemain Sadakata tanpa penjaga gawang. Dan dari 3 tersebut hanya ada 1 yang direbutnya di area pertahanan Yes, Sadakata iya. ya. Artinya memang terlalu terburu-buru sekali lagi. Ya, ini dia kita lihat tadi kesalahan tentunya. Meskipun kita tahu jumlah gol yang dicetak melalui power play juga ada, tapi lagi-lagi paling tidak boleh adalah kebobolan ketika Ya. melakukan power play, dan ini menjadi pembunuh yang sangat besar bagi kubu Giga pastinya. Iqbal. Dan tentunya inilah pertandingan sudah usai, di mana Sadakata memenangkan pertandingan dengan sangat-sangat dominan dengan skor besar untuk menghadapi Giga FC. Pertandingan sangat baik dilakukan tim yang dilatih oleh Panca Bauji ini, bisa mengatasi tim yang dilatih oleh Arif Kurniawan. Sebuah hal yang sangat bagus dilakukan di awal tahun ini bagi Sadakata. 8-3 unggul atas Giga FC.